Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Jambi TV di rumah? Tentunya selamat datang dalam rangkaian Talkshow Bincang Pendidikan. Hari ini luar biasa sekali, kita akan membahas sebuah program yang tentunya membahas bagaimana nih perkembangan dan juga geliat serta bagaimana Kota Jambi bersaing di tingkat pendidikan secara global. Dan hari ini saya Tiffany Angina sudah bersama dengan para pakar di bidang pendidikan yang ada di Jambi. Yang pertama, hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Haji Mulyadi MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Selamat datang Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Pak Mulyadi sudah sering ketemu, ini juga kita ada narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan pemirsa Jambi TV dan juga masyarakat Kota Jambi di rumah. Ada Datuk Zainul Bahri selaku budayawan Jambi. Datuk, apa kabar Datuk? Alhamdulillah. Puasanya baik. semangat masih? Semangat. Luar biasa. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan, kalau bicara soal pendidikan, kita sudah kehadiran Direktur Utama Karunia Global School atau KGS, Ibu Yustanti Limardi BSc MED. Selamat datang Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik, sehat. Cantik sekali bajunya Ibu. Dan hari ini selain Ibu Yustanti, kita juga sudah kehadiran Direktur Operasional Karunia Global School atau KGS, Bapak Lius Iman Santoso Ciputra SE MPD. Bapak Lius, Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya Bu? Baik, kita semangat hari ini ya Pak ya, Iya. berbincang masalah pendidikan yang ada di Kota Jambi yang tentunya ini banyak sekali isu-isu yang bisa kita bahas hari ini Bapak Ibu. Tiffany mau ke Pak Mulyadi dulu nih Pak, Boleh. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota Jambi Bapak Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Bapak Disa Aljosa nih Pak. Menurut Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, bagaimana saat ini Pak untuk perkembangan pendidikan di Kota Jambi sendiri Pak? Ya, baik. Kita di Kota Jambi, alhamdulillah Bapak Wali Kota pimpin kita dengan Pak Wali, Wakil Wali Kota barusan dilantik. Beliau mengusung visi mewujudkan Kota Jambi perdagangan dan jasa dengan yang bersih, kemudian aman, kemudian agamis, inovatif dan sejahtera. Ini bagi kami sangat menjadi tantangan tersendiri karena dunia pendidikan Kota Jambi sekarang ini mengalami transformasi. Bagaimana kita menyiapkan infrastruktur yang baik, ini juga sesuai dengan arahan pimpinan kita Pak Wali, memastikan coba cek semua infrastruktur pendidikan di Kota Jambi itu harus kita pastikan baik. Jadi ini luar biasa dan ini yang akan kita kejar nantinya ke depan. Bagaimana kita meningkatkan kualitas tenaga pendidik kita, itu juga menjadi prioritas kita, termasuk bagaimana kita mempermudah akses untuk memanfaatkan teknologi. Nah, ini luar biasa. Yang menjadi tantangan kita tentu bagaimana ini bisa diamini oleh semua sekolah untuk mengembangkan semuanya ini. Oke, berbicara soal perkembangan teknologi, perkembangan budaya juga Pak. Nah, Tiffany mau tanya nih sama Ibu Yustanti dulu. Menurut Ibu, Bu, perkembangan pendidikan di Kota Jambi saat ini seperti apa, Bu? Apalagi untuk KGS sendiri juga sudah hadir di Kota Jambi cukup lama, Bu. Bagaimana dari pandangan Ibu sendiri, Bu? Terkait visi misi yang tadi disebutkan juga ya, mungkin izinkan saya mungkin sedikit perkenalan singkat dulu tentang KGS, mungkin bagi pemirsa yang belum kenal. Benar, sekolah kami tahun ini menginjak tahun ke-16. Satu-satunya sekolah SPK di Jambi, mungkin dulu lebih terkenal dengan sebutan sekolah internasional. Jadi kalau mengantongi izin SPK ini berarti diizinkan menggunakan kurikulum asing. Jadi kurikulum asing yang kami pilih adalah kurikulum Cambridge dari UK. Kami melayani pendidikan ini dari usia 8 bulan, jadi baby class sampai 18 tahun tamat SMA. Kami sekolah Kristen namun terbuka untuk semua agama. Jadi pada saat pembelajaran agama itu ada guru agama dari 5 agama yang berbeda yang anak-anak bisa masuk ke kelas yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau di sekolah kami kira-kira perkenalan singkatnya seperti itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang tadi terkait mungkin visi penguatan sumber daya manusia ya. Nah, jadi kalau terkait penguatan sumber daya manusia yang telah kami lakukan di KGS itu yang pertama terkait kurikulum tadi. Jadi kalau dengan menggunakan kurikulum Cambridge ini berarti nanti anak-anak itu bisa tamat dengan 2 ijazah. Jadi yang pertama dengan ijazah nasional, yang satunya lagi itu dengan sertifikat Cambridge. Ini membuka pintu untuk anak-anak
kalau mereka mau tetap melanjutkan kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, yang kedua itu adalah dengan melalui bahasa. Nah, kalau melalui bahasa ini di sekolah kami kita menggunakan 3 bahasa, bahasa pengantar bahasa Inggris, lalu ada penguatan bahasa Mandarin, tapi tentu saja juga ada bahasa Indonesia. Dengan 3 bahasa ini membuka juga pintu lebih lebar untuk anak-anak yang tamat. Yang ketiga itu adalah penguatan soft skill dan juga pendidikan moral dan karakter. Jadi 3 ini sih yang kami lakukan di sekolah kami, yang sebenarnya juga sejalan dengan salah satu pejuang pendidikan wanita, Raden Ajeng Kartini, yang pada zaman itu memperkenalkan pendidikan bebas dari Eropa, di mana pedomannya beliau adalah beliau sebenarnya tidak ingin menjadikan murid-murid beliau itu murid-murid Jawa Eropa atau orang Jawa yang ke Eropa-Eropaan, tapi sebenarnya ingin menjadikan murid-murid dia orang Jawa sejati yang dengan pendidikan bebas itu diperkaya dengan pendidikan baik dari luar, tapi tidak meninggalkan jati dirinya, tetap mencintai tanah airnya. Itu juga lah yang kami pegang. Jadi walaupun di KGS kita kurikulumnya asing, bahasanya bahasa asing, itu sama sekali tidak ada tujuan mau menjadikan anak-anak Jambi ini anak-anak yang ke barat-baratan atau menciptakan sumber daya manusia untuk negara luar negeri. Itu bukan seperti itu. Tapi justru yang kita inginkan adalah memperkaya anak-anak Jambi menjadi anak-anak Jambi sejati, supaya mereka itu pintunya terbuka lebar mau kemana aja, punya daya saing, punya daya juang, tapi tetap mencintai tanah kelahirannya, tahu kebudayaan lokalnya, supaya kalau mereka cinta sama kebudayaan lokalnya ini, mudah-mudahan tuh bisa kembali membangun Jambi lagi gitu. Menarik sekali Ibu. Ngomong-ngomong soal budaya, tentunya ini sudah ada Datuk Zainul Bahri juga. Datuk, ini kan kita di era modernisasi, tentunya perkembangan teknologi juga, dan juga perkembangan arus pendidikan yang juga semakin berkembang pesat pada hari ini, Datuk. Datuk, apakah modernisasi ini juga sudah sejalan dengan budaya kita, budaya Kota Jambi saat ini, Pak? Untuk budaya kita ya memang prinsipnya kita harus memotong lokal, itu perlu sekali perkembangannya. Kenapa? Dengan generasi yang dibilang gadget sekarang ini atau Gen Z ya, nah budaya itu tetap harus ada. Muatan lokal itu yang perlu sekali kita kembangkan. Karena tanpa budaya, tanpa kita menerapkan atau melestarikan dan mengenalkan kepada anak-anak kita, mungkin nggak bisa kita mencapai seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya dari Dinas Pendidikan, dengan dari sekolah KGS, semuanya anak-anak pun di sekitar kita mulai mencintai seni budaya. Budaya itu kan banyak, bukan hanya membatik sebagai saya, tapi ada seni suara, tari, ya budaya. Yang lain juga kita mengenalkan situs-situs budaya yang ada di sini. Nah, kita memberikan cermin bahwa nenek moyang kita dulunya ya sangat maju dalam hal budaya ini sendiri. Nah, itulah supaya masyarakat kita, anak-anak kita tetap mencintai budayanya sendiri, karena budaya yang bermuatan lokal yang ada di sini. Nah, tentu juga kita bukan hanya budaya, kita mengenalkan budaya bahasanya juga, bahasa ibunya, bahasa daerahnya, ya. Kita kan banyak ini, ya. Misal dari 11 kabupaten kita banyak, dari Kerinci, ya, belum lagi bahasa Melayu, dari Morobungonya lagi, ya kan? Banyak sekali dialek-dialek yang ternyata di Kerinci juga dialeknya seperti itu. Nah, budaya itu juga kita kenalkan. Kemudian apa yang ada di Jambi, contohnya kayak saya mengangkat batik Jambi, ya kan? Nah, karena ini adalah budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yang perlu pelestarian, perlu pencintaan. Jangan anak-anak taunya budaya luar aja yang dicintainya. Kayak sekarang, saya kadang bingung juga lihat ya, anak-anak taunya megaloman, Superman. Dia sendiri tidak tahu bahwasanya kita punya raja, sultan, pejuang. Nah, contoh aja ya, ini deketin, maaf ya Pak Mulyadi ya. Contohnya kita tentang pahlawan nasional kita, Sultan Taha. Kadang saya miris juga lihat di sekolah-sekolah ada nggak ya foto Sultan Taha ditempelkan situ. Padahal saya lihatnya banyak kan Imam Bonjol, Cik Ditiro, ya. Nah, kok yang ada secara nasional ini, pahlawan nasional kita Jambi, gambar Sultan Taha aja nggak ada. Itu yang kadang miris bagi saya melihat di dunia pendidikan ini. Nah, perlu itu sekarang penekanan juga kita berikan.
Kenapa? Kita harus mengenalkan ciri khas budaya kita, mengenalkan perjuangan kita ya. Nah, itu tentu dengan adanya kayak saya mengadakan edukasi membatik di tempat saya. Nah, supaya orang datang ke Danau Sipin ya bisa lihat destinasi sejarah dan budayanya. Jangan dilihat cerleknya aja bahwa Danau Sipin ada apanya, begitu kan? Namun memberikan peluang budaya ini ada di sana, ya. Nah, kita bisa beredukasi membuat batik tulis, cap, ya. Kemudian kita mengenalkan ada motif-motifnya secara nasional, ya. Macam-macam sekali yang peninggalan nenek moyang kita itu. Jadi banyak sekali ya tuh yang bisa dilakukan, yang bisa dikenalkan tentunya untuk anak-anak di masa depan yang bukan hanya harus tahu teknologi modernisasi tapi juga budaya juga tetap harus ditekankan. Mungkin bisa saya tambahkan? Boleh, silakan Bapak. Jadi apa yang disampaikan oleh Dato, kemudian dari Global School tadi itu sejalan dengan apa yang menjadi program dari pemimpin kita Pak Maulana dengan Pak Diza. Memang sekarang kita mewajibkan semua sekolah itu adalah kurikulum muatan lokal. Jadi ada kearifan lokal yang kita angkat, bahkan ada salah satu program beliau yang namanya adalah Kampung Berbudaya. Jadi nanti ada festival-festival kearifan lokal yang akan ditampilkan. Ini kerjasama dengan Dinas Pariwisata nanti. Ini yang akan kita angkat. Itu betul, jadi jangan sampai anak-anak kita ini hilang karakter jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, utamanya adalah kita yang berasal dari Jambi itu tidak boleh hilang budaya-budaya lokal kita. Jadi ini sejalan dan saya juga setuju tadi kita bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi hebat ke depannya ini yang daya saing global itu penting sekali, tapi tidak melupakan jati diri kita sendiri. Itu saya setuju. Termasuk pemerintah Kota Jambi sekarang juga itu selain dari itu kita juga pemerintah Kota Jambi itu memberikan bantuan untuk anak-anak yang tidak mampu itu. Yang penting anak Kota Jambi ini wajib sekolah. Yang tidak mampu kita beri bantuan. Tidak ada yang tidak sekolah. Itu program kita sekarang. Oke, ternyata match ya Pak ya, dari tokoh masyarakat, baik juga dari pemerintah, dari government, dan juga dari instansi pendidikan ini sudah match dan juga udah klop mengenai yang namanya budaya, modernisasi untuk anak-anak dan juga para siswa-siswi yang ada di Kota Jambi. Tiffany penasaran sedikit nih Bu Yustanti. Ibu, bagaimana sih Karunia Global School atau KGS ini mengadaptasi hal ini mengenai budaya sendiri Bu? Ya sebenarnya tadi mayoritas Datuk sudah sampaikan itu sejalan banget sih sama yang sekolah kami jalankan. Tentu saja pertama melalui pelajaran ya. Kalau melalui pelajaran itu ya pelajaran sejarah, pelajaran olahraga, seni musik, seni tari dan prakarya. Tapi selain daripada itu lewat ekstrakurikuler kami juga lakukan. Misalnya di kami itu ada ekstrakurikuler fashion design yang nanti berujung kepada pagelaran fashion show batik misalnya. Nah, tetapi selain daripada itu sepanjang tahun di sekolah kami kita juga ada kegiatan-kegiatan budaya yang kita ajarkan. Misalnya tadi terkait bahasa ya tuh pengenalan bahasa Incung dari Kerinci itu kita kenalkan ke anak-anak. Terus seperti baju yang saya pakai ini, mungkin rata-rata lihatnya baju pengantin ya kalau Sulam Benang Emas ini gitu kan, tapi saya karena suka gitu dan ingin kalau bisa baju ini itu tidak hanya orang lihatnya waktu pernikahan saja, tapi boleh sehari-hari custom motif ini motif Sultan Taha ya supaya bisa juga orang lihat ditemukan di sehari-hari gitu. Nah anak-anak kami pun belajar nih Sulam Benang Emas ini, anak-anak SMA, tapi mereka ya tentu bikinnya kecil, bikin kipas misalnya gitu. Terus acara yang rutin tiap tahun kami lakukan itu misalnya di pentas seni itu acara sekolah yang biasanya berlangsung dengan persiapan yang cukup serius. Setiap tahunnya itu mengangkat tema budaya. Nah tahun ini kebetulan judulnya adalah Karunia Bagi Nusantara dari Jambi untuk Indonesia. Nah ini kita bagi dalam 3 babak. Jambi abad ke-7, Swarna Dipa, kita menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya yang ada kaitannya dengan Candi Muaro Jambi. Lalu di babak kedua itu Jambi abad 14-15 tentang dengan rajanya Rajo Orang Kayu Hitam. Kita lanjutkan dengan Kesultanan Jambi di abad 18 dengan rajanya Sultan Taha Syaifuddin ya. Lalu Jambi masa kini di babak terakhirnya. Jadi melalui pagelaran seni ini juga kita memperkenalkan kebudayaan yang tidak hanya dari Indonesia, tapi tahun ini kita memang angkat tema khusus itu dari Jambi supaya anak-anak itu kenal sebenarnya tempat mereka itu ceritanya apa,
kebudayaannya apa, nilai-nilai baiknya apa sih dasar-dasar pemikiran raja-raja terdahulu yang bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak di zaman sekarang. Seperti itu. Menarik sekali, anak-anak sudah diperkenalkan sejak dini ya Bu ya, berarti dari level prasekolah sampai dengan SMA? Misalnya membatik itu malah dari TK. Oh, oke. Jadi ekskul dan juga jadi pembelajaran juga di KGS. Yang SD ke tempat Datuk belajar membatik itu juga ada, tadi belum diceritakan. Rupanya udah kenal duluan ya Bu ya. Itu gelang dari Mersam, gitu banyak kegiatannya. Oke, baik. Kita udah bicara soal budaya Bapak Ibu. Tiffany mau beralih ke Bapak Lius dulu nih. Bapak Lius, Karunia Global School tentunya dikenal sebagai salah satu-satunya anggota Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK di Jambi. Dan apa sih Pak sebenarnya yang ditawarkan Pak, keunggulan dari KGS ini sendiri Pak? Selain tadi mengimplementasikan budaya dan juga mengadopsi kurikulum dari luar ya Bu ya. Dan tentunya banyak sekali kurikulum yang ditawarkan dan juga pembelajaran yang ditawarkan di KGS. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak untuk keunggulan yang ditawarkan kepada siswa di KGS ini Pak? Oke, jadi untuk setiap siswa yang ada di KGS nantinya, ketika mereka bergabung di KGS, mereka akan banyak menikmati manfaat. Karena apa? Kita harus mengenalkan Jambi. Ketika mengenalkan Jambi, kita harus berkolaborasi dengan sektor industri, dunia usaha, dan banyak asosiasi dari luar sana. Sehingga ketika mereka bisa masuk ke Jambi, masuk ke KGS, kita bisa bagi kepada anak-anak. Misalnya apa? Tadi salah satunya Cambridge dari Inggris. Ya, mereka mungkin bingung Jambi di mana ya. Gitu ya, kita bawa ke beberapa kampus swasta maupun negeri ke Jambi, dari luar Jambi untuk ke anak-anak supaya mereka anak-anak bisa banyak masuk ke kampus-kampus di Indonesia maupun di luar negeri. Kita pun bekerja sama dengan 2 agen pendidikan, Edlink Connect dan juga China Link yang terbaru. Jadi kami berusaha membuka pintu jalan yang lebar bagi orang luar masuk ke dalam untuk mendorong anak-anak supaya berdaya saing global seperti tadi Pak Mulyadi sampaikan. Karena untuk mendidik anak ini kita perlu kerja keras, kolaborasi bersama-sama antar sektor. Dan juga kemarin kita juga ajak beberapa kerjasama seperti dari International Global Network, salah satu vendor untuk International Model United Nations (PBB) untuk anak-anak belajar menjadi anggota delegasi diplomat itu seperti apa. Dan bersyukurnya dia mendapatkan juara di Malaysia kemarin. Jadi banyak hal yang kita kerjakan di sini semua adalah untuk Jambi agar anak-anak ini bisa berdaya saing global seperti tadi dikatakan oleh Pak Mulyadi. Bahkan saya mau menambahkan juga terkait teknologi. Kita dari TK sudah mengajarkan robotik kepada anak-anak secara sederhana. Bagaimana dia menyusun, merangkai, logika berpikir. Dan anak SMP kita kemarin ini juara 2 di Parayangan Bandung di kampusnya. Jadi kita melihat bahwa ternyata anak Jambi bisa, asal banyak yang dukung. Dan di sekolah kita ini memang kita fokus, tidak hanya akademis, kita dukung juga semua yang memang mereka bisa kerjakan. Melalui apa? Melalui partner-partner kita. Baik partner di Jambi sendiri, Dinas Pendidikan, Budayawan, dan beberapa juga seperti Jambi Fashion Society untuk yang warisan Nusantara bersifat kain, seperti itu. Dan juga nasional dan juga yang internasional. Sehingga mereka semua punya gambaran bahwa Jambi ini masih banyak bisa dikembangkan loh. Gimana cara kembanginnya? Yuk sama-sama kita bawa ke Jambi, kita dorong supaya bantu, supaya anak-anak Jambi ini bisa berkembang. Gitu. Kalau tidak, siapa yang mau peduli sama anak Jambi kalau orang luar pun tidak kenal Jambi? Tidak ada yang mau mengajak mereka masuk ke Jambi, bagaimana mereka tahu isi Jambi seperti apa? Seperti itu. Luar biasa. Mengenai program pendidikan dan juga mengenai persaingan global, tentunya ini banyak sekali yang harus kita fokuskan ya Pak ya, selain budaya sendiri. Itu tadi Tiffany sudah berbincang dengan dari Bapak Mulyadi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi atau Zainul Bahri selaku budayawan dan juga dari Karunia Global School. Kita akan lanjutkan pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu membangun pendidikan Kota Jambi yang berdaya saing global. Tapi kita break dulu sejenak, tetap di Bincang Pendidikan Jambi TV.